Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Muhammad Yunus di MI Official. Kali ini saya sedang berhadapan dengan Ananda Hilma Khairunisa. Beliau adalah perempuan yang masih muda belia, tapi sudah mampu membuat buku atau mengarang sebuah buku yang berjudul Rajutan Aksaraku. Buku ini memang berisi tentang inspirasi kehidupan dan nanti kita akan tanya-tanya tentang apa latar belakangnya sampai terbentuknya buku ini, asbabul nuzulnya, sehingga ada buku yang berjudul Rajutan Aksaraku. Kita pengen tahu dong, semudah ini bisa mengarang buku, kemudian bahkan sudah banyak yang beli, harganya 55.000, tidak sebanding sebetulnya dengan nilai atau isi dari tulisan ini. Nah, ini 55.000 udah dapat ilmu. Assalamualaikum, Neng. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Boleh dong ceritakan asbabun nuzulnya atau latar belakangnya sehingga bisa terbit buku ini yang berjudul Rajutan Aksaraku. Mesti judul Rajutan Aksaraku itu berawal dari sebuah perasaan hati gitu kan, dari pengalaman manis pahitnya hidup gitu kan, kayak gitu. Sebenarnya isinya simpel tentang kehidupan ya, gak beda jauh gitu, tentang rasa kecewa, tentang kita berada di abang keputusasaan sesuatu gitu kan. Karena memang saya ini tipe pribadi yang susah untuk mencurahkan isi hati kepada orang, jadi lebih memilih menulis. Dan ini salah satunya curahan hati itu ya? Ya. Sebetulnya di buku ini lebih banyak cerita apa sih sebenarnya? Kekecewaan, putus asa. Gimana cara keluarin dari rasa putus asa tersebut? Putus asa dari rasa cinta terhadap manusia, apa rasa kecewa karena takdir ya sebenarnya. Karena kita misalkan punya planning, kita pengen A gitu kan, dulu menyerahkan kayak gini. Tapi ketika hati kita tidak berkontribusi, hati kita tidak sesuai dengan apa yang sedang kita jalankan, kan tidak bisa, tidak enak gitu. Makanya kita di sini dalam hidup ini memang akan ada saatnya gitu kan, sesuatu yang telah kita rancang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita lah gitu ya. Ambisi itu baik ya, cuma kita memang sebenarnya harus tahu batasan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi hidup ini kan harus punya dua prinsip ya, prinsip ketegasan, tinggalkan atau menetap. Tinggalkan, ketika kita meninggalkan sesuatu jelas harus menjadi yang lebih baik. Ketika kita bertahan menetap itu, apakah kita akan bertahan untuk menjadi lebih baik atau tidak gitu kan. Pada sini saya memutuskan untuk meninggalkan sesuatu. Saya ini mondok sebelumnya di beberapa pondok pesantren yang kurang lebih itu dari kelas 9 SD. Dari kelas 4 SD usia 9 tahun di Bogor ke Sukabumi cuma beberapa hari untuk tes, habis itu ke Serang, Banten. Dari situ semuanya itu manis pahitnya hidup gitu kan, tentang kecewa gitu kan, kecewa kepada diri sendiri ya, kepada manusia gitu kan, bahwa memang manusia itu benar-benar tidak bisa memegang takdir gitu kan. Luar biasa jawabannya ya, semudah ini. Usianya berapa sekarang? 17 tahun ya. Usianya 17 tahun tapi buah pikirnya sudah lebih dari orang dewasa, hebat ya. Terus yang ini yang ingin saya tanyakan kembali, alasan-alasan untuk membuat ini selain dari rasa kekecewaan itu, apa memang ada lagi yang memotivasi Hilma untuk membuat buku ini? Karena kan jalan dakwah orang itu ya, jalan orang-orang menebar kebaikan itu berbeda ya. Saya kata Imam Syafi'i, kalau kamu bukan anak ulama maka kamu harus menulis. Karena kan seperti yang buku saya di situ ya, ide itu seperti ajal. Ketika ada ide datang, aku mulai menulis. Ketika ajal datang, aku akan mati, tapi tulisanku akan hidup dalam karyaku. Maksud ya, karena kata Imam Syafi'i juga, kalau kamu bukan anak ulama, bukan anak raja, maka menulislah. Karena kan tulisan itu akan abadi ya. Betul. Gitu. Karya itu akan abadi, dikenang terus orang gitu ya. Ya. Lalu semoga kan yang pertama itu pasti tujuannya untuk menebar kebaikan ya, untuk menebarkan dakwah. Karena kan jalan dakwah setiap orang itu berbeda-beda gitu kan, jalan menebar kebaikan. Karena kan seperti yang Allah Subhanahu wa taala bilang, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu kan, kalian
kuntum khaira ummatin, umat terbaik di antara manusia ya, yang kami turunkan linnasi ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, maka berserulah kepada yang nahi dan yang munkar, wa tu'minuna billah. Dan tetap ya, kita harus, itu kan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita kan diturunkan ke muka bumi itu kan tujuan pertama kan untuk menjadi khalifah. Id qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Id qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang kepada malaikat bahwa aku akan menurunkan khalifah di muka bumi. Lalu di situ malaikat berserukan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Manusia itu diturunkan ke bumi hanya akan membuat kerusakan gitu kan. Tidak seperti kami yang hanya bertasbih kepadamu. Lalu Allah di situ menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya itu lebih tahu dari kamu gitu. Jawabannya mantap benar. Manusia itu kan berada di dua sisi ya, di antara setan dan malaikat. Kalau malaikat hidupnya cuma lurus, kalau setan jelek terus gitu kan. Nah, kalau manusia itu berada di tengah-tengah, kita bisa menjadi malaikat, kita bisa menjadi syaitan. Betul. Ya pasti walaupun sesempurnanya manusia pasti dia memiliki kesalahan. Iya. Karena manusia itu kan al-insanu mahallu wa al-nisyan, tempatnya salah dan khilaf. Iya. Terus prosesnya pembuatan buku ini berapa? Dari mulai nih ya, dari mulai ide kemudian sampai terbentuknya buku yang indah dan cantik ini, kira-kira berapa tahun atau bulan? Kalau saya ini suka menulis memang dari dulu ya. Ya cuma kayak buntung-buntung gitu. Kayak gak jadi gitu kan. Tapi setelah pengalaman hidup, karena kan memang pelajaran terbaik itu kan dari hidup ya. Setelah hidup kayak gini. Jadi punya sebuah perasaan gitu yang pengen diungkapkan tapi gak bisa. Akhirnya dituangkan dalam sebuah buku. Ada bukunya, memang ada beberapa buku coret-coretnya gitu. Untuk ide ini tuh awalnya tuh untuk menerbitkan naskah itu awalnya tertarik sama lomba puisi. Nah di situ lomba puisi, di situ tuh ada banyak penerbit kan. Jadi kita bisa menerbitkan buku kita, mengajukan naskah, ditolak apa diterimanya, dan alhamdulillah diterima. Untuk editing dan lain sebagainya kurang lebih 2 bulan. Untuk ngetik naskahnya itu pengumpulan naskah dari yang kemarin gitu. Nah sampai terbentuk buku indah ini berapa, sampai selesai, sampai orang bisa menikmatinya berapa bulan? Dibilang berapa bulan, lebih kayaknya setahun lebih. Oh gitu. Dari prosesnya ya, berarti ya cukup lama ya. Untuk menghasilkan buku yang indah ini memang tidak mudah, karena memang berisi pikiran-pikiran yang menginspirasi banyak orang. Kalau ngomong nyablak-nyablak aja sih gampang ya. Kalau untuk menginspirasi banyak orang tidak mudah. Ini cukup lama waktunya, 1 tahun lebih ya, Neng ya. Ini hasil dari penjualan ini dinikmati sendiri uangnya, atau ada sebagian persen didonasikan untuk yang berhak? Ada, sebenarnya ada komunitas. Saya ini terjun di komunitas online ya, komunitas grup WA. Di situ memang ada untuk komunitas donasi untuk yatim dan duafa. Ada beberapa yang disalurkan ke situ. Jadi Hilma ini walaupun usianya masih 17 tahun, selain dia pikirnya brilian, tapi juga kepekaan sosialnya juga tinggi ya. Uang hasil dari penjualan buku ini ternyata juga didonasikan untuk mereka yang berhak untuk mendapatkan ini. Saya semakin sini obrolan semakin kagum. Tiba-tiba tadi pas begitu datang, dia diam dan sepertinya malu untuk ngobrol. Tapi ternyata setelah ditanya, jawabannya meluncur deras begitu ya, luar biasa. Ini akan saya tanyakan lagi nih, dari pihak keluarga, mama, papa mendukung untuk membuat buku ini? Enggak, awalnya tuh nggak bilang mau nerbitin buku. Oh gitu, nggak bilang-bilang, nggak ada yang tahu gitu ya? Nggak ada yang tahu. Tapi waktu sama penerbitnya udah diedit buat ngirim cover yang buat jadiin bukunya udah selesai, akhirnya dikirim. Nah waktu sudah selesai dikirim ke WA-nya mama, nggak ngomong apa-apa udah. Oh gitu, mama nggak tahu. Tiba-tiba udah jadi aja. Kok bisa setahun lebih menyimpan rahasia, katakanlah rahasia untuk membuat buku ini gitu, mengarang buku ini, sampai nggak bocor sama mama, bisa kuat gitu? Sementara kan secara ini kan karya hebat gitu ya. Karena kan ketika kita sedang melakukan suatu hal, sebenarnya lebih baik terus dikasih tahu siapa dulu ya kalau belum ada hasil gitu. Oh gitu, surprise ya ke mama ya. Ternyata setelah buku ini terbit, apa respon mama? Baik, alhamdulillah ngedukung. Alhamdulillah ngedukung ya. Nah dari sekian banyak perjalanan Hilma nih ikutin lomba-lomba
cerpen atau puisi, ada yang ingat nggak sih puisi yang paling terkesan atau berkesan buat Hilma? Ada 4 baris kalau tulisan di buku ini. Oh ada. Karena rasa kecewa, kita bisa jadi lebih berpikir bahwa manusia tidak bisa memegang takdir. Karena kecewa, kita jadi bisa berpikir bahwa hanya Tuhanlah untuk segala amal dan akhir. Memang kata-katanya dalam banget ya, walaupun hanya 4 baris atau 4 bait itu. Kenapa sih lebih banyak berbicara soal ini kan? Kalau saya lihat ya di depan ada apa kata-kata, ada ajal gitu ya, kemudian ada apa lagi, ada ajal nih. Kata ajal ini 2 kali disebut ya di buku ini, maksudnya di depan ini. Ide itu seperti ajal yang datang tiba-tiba. Jika ide datang, aku mulai menulis. Jika ajal datang, maka aku akan mati. Namun tulisanku masih bernafas dalam karyaku. Nah, kenapa ini kata ajal ini diulang sampai 2 kali? Untuk mengingat kematian, karena sebenarnya kita di dunia ini hidup untuk hidup ya. Kita hidup di dunia untuk hidup di akhirat dan sebenarnya. Itu sih yang paling pertama. Oh, gitu. Jadi untuk mengingat Hilma bahwa kematian itu memang pasti akan datang gitu ya. Cita-citanya apa sih Hilma? Yang benar-benar diidamkan gitu ya. Maksudnya pengen banget nih saya suatu saat pengen jadi apa? 3 poin sih. Apa? Menjadi penulis, menjadi dokter, pengen bangun rumah tangga, tapi itu buat semua kalangan. Luar biasa. Cita-cita yang dari 3 poin itu yang disebutkan sama Hilma. Boleh nggak saya minta satu aja yang pengen nih, saya pokoknya suatu saat harus jadi apa gitu yang 3 itu? Rumah tangga sih. Oh, rumah tahfidz ya. Karena Pengen mencetak anak-anak yang cinta Al-Quran gitu ya. Luar biasa, obrolan yang beda ya. Saya berhadapan dengan anak yang usianya 17 tahun, secara masih ABG. Usianya yang ngomongnya cinta, fashion gitu ya. Ternyata dia visinya jauh lebih ke depan. Nah Hilma, yang ingin sampaikan, ada nggak yang ingin sampaikan khususnya untuk anak muda seusia Hilma? Supaya apa ya, lebih optimis gitu ya menghadapi hidup ini. Atau mungkin juga jangan lebih terpaku kepada soal cinta mulu gitu ya. Ya, yang pertama sih yang paling pertama itu menebar kebaikan dimanapun itu. Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat, tentu kita harus berbuat baik kepada sesama. Dari sekian karya Hilma ini, salah satunya ini yang sudah bisa dinikmati ya oleh orang banyak. Ada nggak Hilma pengen menjadi pendakwah begitu? Menjadi pendakwah. Sebenarnya kan setiap manusia itu, setiap orang, setiap umat Nabi Muhammad itu kan punya amanat untuk dakwah. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas yang tadi saya sebutkan ayatnya. Ya, pendakwah sama penceramah itu beda. Kalau dakwah itu untuk semua kalangan, kalau ceramah itu untuk para ustaz. Oh gitu. Profesi begitu ya? Iya, profesi kalau ceramah itu. Lebih mendalami. Kalau dakwah, tugas kita semua itu adalah berdakwah. Di pikiran saya ini kadang-kadang berpikir begini, suka main nggak sih Hilma? Kayak anak-anak yang lain gitu? Kalau main kayak ke tempat wisata, suka, tapi pasti sama keluarga. Atau misalkan, boleh dong ya, saya tanya nih, sudah punya pacar belum? Jomblo, tadinya niatnya nyoba-nyoba doang, tapi kebablasan. Jadi sekarang belum membuka hati untuk pria lain? Kodenya masih ditutup. Kodenya masih ditutup ya. Di era sekarang nih, tahun 2000, perempuan, cewek ya, yang masih ABG, sulit saya menemukan yang berprinsip seperti ini begitu ya, benar-benar memegang teguh ajaran Islam secara kafah gitu. Mudah-mudahan ini obrolan kita yang ringan ini ya bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih Hilma sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Masih ada lagi nggak nanti next bukunya? Lagi Insyaallah mungkin bakal ada lagi, cuma lagi mencari ide. Ada, mungkin ide ada. Oke. Belum dituangkan. Oke. Mudah-mudahan saja obrolan saya dengan Hilma Khairunisa bisa menginspirasi banyak orang. Seperti yang tadi Hilma bilang, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap di-share, di-like, di-komen, juga di-subscribe. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.